Nah, Cakep. cakep. Sambil cek ini. Sampai kita kena swallow ya kan? Iya. Nah, Nice. dah. Oke. Ya. Muldens Permana. Bukan, woi. Oh, salah. Salah namanya? Hah? Enggak, Oh, ini, Permana. enggak, ini sih kan kalau balik nama sekarang. Oh, apa? Namanya Adier. Mulyana, hah? Adier. Adier. Iya. Adier. Iya. Hah? Adier. Adiers. Oke. Kenapa dia dong? Oke, teman-teman, ini untuk episode pertama kita di Ngacapruk. Ah, Apa tahu itu? Ngacapruk? Ngobrol-ngobrol nggak jelas aja gitu, ngalor Oh, ngidul, yes, ngalor yes. ngidul. Karena ya meskipun kita sering ketemu, kita nggak pernah ngobrol on cam. Yes. Ah. Ya, es Of campur. course, like that. Nah, korek mana korek? Boleh, korek. Korek mana korek. Oke, Pak Mul, apa kabar Ya. Pak Mul? Waduh, kabarnya sangat baik. Makasih, Kang Oy. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Ya. Oh, kita di sini ya namanya juga Ngacapruk, cerita ngaler ngidul gitu. Aku mau Ya. bahas dulu tentang Tentang Pak Mul es. tuh kalau nggak salah dari ini ya, keturunan dari Norwegia ya. Ah? Norwegia. Ya, sebenarnya saya keturunan dari Hindia. Oh, ada Ya, Hindianya. Ya, karena kan dari Nabi Adam dulu Hindia dulu. Ah. Kita cucu Nabi Adam. Oh iya ya. Mistis, ini juga sih. Iya, benar sih, ya. betul ya kan? Iya, benar juga Iya, sih. iya. Iya, kita dari cucu Nabi Adam ya. Iya, sama-sama ya. Sama-sama ya. Iya. Oke. Pak Mul, Aceh apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, nah kejadian ini kan kita highlight sedikit ya teman-teman. Pak Mul ini waktu kejadian itu juga yang sepengetahuan aku ya Pak Mul. Kalau 8 jam atau berapa jam nggak berangkat, kena. Kena. Ah, Ya, coba cerita tuh. Itu Gimana? di tanggal saya 25. 25 Ya. Desember kan? Ya, gini pertama kan kita mau ke Malaysia dulu, ada urusan bisnis itu kan. Mm-mm. Ya kan saya di sini udah mikir nih, apakah saya ke Aceh tanggal 26, 27 gitu kan. Ya, tapi saya tiba-tiba berubah pikiran. Ya udah, kita dari 22 di sini dari Jakarta menuju ke Malaysia. Saya pikir ya 2 hari aja di Malaysia, karena yang butuh cuma 1 hari doang untuk bisnis. Ah. Setelah 25 kita langsung dari Malaysia ke KL OTW ke Banda Aceh. Ya, pas 25 besok 26 nih. Malamnya udah banjir bandang di Aceh. Saya kejebak. di Akhirnya Banda nggak Aceh. jadi ke Malaysia? Udah pulang. Oh, baru pulang dari Kan Malaysia. kita dari Jakarta ke Malaysia dulu. Udah urusan bisnis Malaysia 2 Oke. hari, langsung terbang ke Ke Aceh. Aceh. Di Banda Acehnya, ya kan. Pas ya tanggal 25 di Banda Aceh, malamnya langsung banjir bandang. Ah. Jadi kita belum sampai ke rumah ke Aceh Utara. Oh, jadi Pak Mul belum ke Belum, rumah. belum, Kalau belum. Pak Mul udah sampai di rumah, Wah, nggak mungkin gimana tuh? udah berjumpa sama air bandang. Beda cerita. Beda cerita. Ya, ini cerita yang real ya kan. Iya, yang real. Tapi Iya. gimana, ada kereteg hati nggak Pak Mul? Maksudnya? Feeling. Apa itu? Nggak enak kali. Oh ya, pilih. Hah? Iya, feeling nggak enak. Malam itu, pas malam kejadian. Enggak, sebenarnya biasa feeling- aja? Ya biasa aja, tapi kan saya lagi ngatur ini kan ngatur waktu. Saya waktu berapa hari di Banda Aceh, berapa hari di kampung kan harus balik lagi ke Jakarta. Iya. Ya. Jadi pas malamnya ke-26, tanggal 26 udah info banjir bandang. Saya nggak bisa pulang. Saya sebulan terjebak di Banda Aceh. Saya sewa hotel sebulan, sewa hotel. Wah, Pak Mul Ya. orang kaya dong berarti ya? Ini kalau kita nggak orang kaya, harus ngutang duit sama orang. Ah. Karena nggak bisa pulang. Oh iya. Ya, jadi setelah itu saya sewa hotel sebulan di Banda Aceh. Berapa tuh Pak Mul? Apanya? Hotel Anggaplah tuh di harga 500 lah. Ada yang 15 juta lah. Pokoknya di situ saya habis duit. Untung bawa surat nikah. Ya, pas saya sama istri. Untung saya bawa. buat nikah. Karena konon katanya kalau di Aceh itu nggak sembarangan check-in ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Misalkan Syariah. saya sama teman, Ya. main ke sana, ya teman nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, kecuali langsung nikah. Dikeluarin Di tempat. buku nikah. Ya, baru bisa Langsung check-in. check-in. Beda kita sama di Jakarta sama tempat lain kan? Ya. Nggak tahu Pak Mul, saya belum pernah check-in. Belum bacain? Belum. Ah, bahaya ini. Ya, kalau saya kan hampir
sebulan hampir 24 check in hotel. Bolak-balik Ya, gitu. karena kita harus pergi kemana-mana kan. Ya pasti ada check outnya kan. Ya nggak check in doang kan. Iya, betul. Betul. Betul, boleh. Oke, lanjut kamu. Ya gimana? Tapi selama di Aceh itu kan otomatis Pamul tuh datang ke lokasi ya. Itu mencekamnya kayak di sosmed atau lebih mencekam langsung datang? Ya, ini pas kita udah sebulan, jembatannya daerah Birun itu sudah selesai, ya kan? Kita langsung pulang ke kampung, ke daerah Kecamatan Baktiah. Ya, pas ya semuanya dulu di kota dulu, saya belanja dulu satu mobil bahan-bahan untuk kasih ke orang-orang di kampung, ya kan? Udah pasti beras nggak ada lah, karena udah semua dibawa semua kan. Ya. Pas sampai di kampung itu, sana satu mobil nggak cukup bantuannya. Jadi saya pikir nih, kalau memang di waktu itu saya ada duit 1 M nih di saldo saya ini, langsung habisin. Jadi bukannya ada apanya? itu 1 M? Enggak, 1 M nggak ada di rekeningnya. Ya. Ada di Shopee Pay. Di Shopee Pay bahaya nanti. Bisa. Ditagih ini mana dananya udah kasih bantuan banjir kan? Iya. Ya, pas sampai ke situ, pas saya lihat, waduh, ternyata waktu tsunami, waktu banjir itu orang Aceh itu yang kena itu udah kayak anak kecil. Kalau kita kasih beras, nggak kasih gas, gimana mau masak? Kalau kita kasih gas, nggak kasih wajan panci, gimana mau masak? Kan semua udah habis semua. Nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa. Cuma iman tersisa dalam hatinya. Ya, kayak gitu. Itu jadi modal utama ya. Iya, pas saya lihat itu. Tapi yang herannya, orang masih bisa ketawa. Ternyata mereka bahagia. Serius kamu? Serius. Kenapa itu kuncinya alasannya Ya, gitu ya? Nggak ada galau atau raut gimana gitu? Iya, tapi kan apa boleh buat? Ya kan? Walaupun nangis sudah kayak gitu. Ya, nah kalau kita orang Islam pasti ini kehendak Allah. Ini rencana Allah lebih baik daripada pikiran kita. Iya, betul. Ya, kita berpikiran nih begini begitu kan. Tapi pikiran Allah tuh rencana Allah tuh lebih baik. Berhusnuzon, berbaik Ya, sangka. berbaik sangka. Saya pikir begitulah. Ya. Nah, berarti saya dari situ udah belajar dari kesabaran itu. Sabar dan bersyukur itu. Kita walaupun kita punya duit sebanyak apapun, tak ada harga. Coba waktu di banjir, semua udah 5 meter nih, kamu punya duit 1 M nih bos. Iya. Beras nggak ada, mau belanja di mana? Nggak ada arti. Iya, betul. Ya kan? Nggak ada arti. Duit ada, bahan makanan nggak ada. Tinggal kabur ke kota lain, Bang. Nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Ya, karena kalau kabur mati kita. Karena air begitu kencang. Oh iya. Iya kan? Iya. Air kan sama apanya itu? Kayu. Kayu. Jadi kan air kencang kan bawa kayu, kalau kena bambu kena tubuh kita kan tembus. Karena kencang larinya itu. Dan itu cepat ya, kejadiannya cepat. Hitungan dari, jam. Jadi dari jam 2, kalau di daerah kampung saya dari Jam 2 pagi. Jam 2 pagi sampai subuh. Itu udah turun. bablas. Ya, langsung tersapu itu. Ah. Ya, itu hebatnya air nih kan. Air hebat air. Itulah kejadiannya. Pokoknya kalau kita lihat nih udah kayak kiamat dunia lah kalau kita orang yang lihat banjir itu kan. Iya. Ya, begitu. Saya waktu lihat di Kota Banda Aceh, saya lihat di TikTok ini, waduh, banjir saya lihat, waduh, ini orang kampung saya udah mati semua. Orang tua saya udah meninggal semua. Oke. Kita loncat ya, Pak Mul ya. Yes. Silahkan, Pak Mul. Apanya? Loncat. Nggak ada kasur, Bang. Iya. Loncat cerita. Pak Mul kan pas kejadian kan udah di Aceh, terus pulang ke Jakarta. Yeah. Terus balik lagi ke Aceh kemarin sama Kang Boy, Yeah. sama KNY Peduli. Ya. Itu berapa persen perubahannya? Itu karena kan dari nol hingga sampai kan 2 bulan, paling sekitar 10% dari perubahan. Jadi nggak sampai 50%, baru 10%. Baru 10%. Baru 10%. Ya, di tempat kena bencana. Karena kan aksesnya untuk bantu kan susah. Jembatan putus, jalan rusak, ya kan. Harus diperbaiki. Kalau misalnya nih dari jalan nasional ke paling pinggir nih, kampung paling pinggir kan dibuat dulu di sini baru bisa jalan. Bertahap-tahap baru bisa. Itu yang jalan sampai puluhan kilo itu benar, Pak Mul? Benar. Aku di sosmed lihat untuk sekedar cari makan atau beras harus jalan nempuh puluhan kilo. Iya, itu daerah Takengon, daerah Beneh Meriah. Jadi mereka itu kan pas longsor, jalannya putus, mereka terisolasi. Jadi bahan makanan dari kota nggak bisa masuk.
ya mereka harus hasil bumi mereka nggak bisa jual. Jadi mereka nggak sama aja, efeknya sama kenanya. Jadi jaringan HP nggak ada, listrik mati sebulan itu. Nah, nah, jadi kalau kita pikirkan nggak sanggup lah, ya nggak. Kalau kita pikirkan, waduh, nggak sanggup lah posisi kayak gitu kan. Ya, tapi kalau kejadian sama kita gitu mungkin sanggup, karena Allah memberi kekuatan kita. Allah nggak akan memberikan ujian kepada orang yang nggak mampu. Ya, berarti orang-orang Aceh itu hebat. Hebat ya. Ya, dari musibah tsunami, dari perang Belanda sampai sekarang kan banjir. Ya, sama kayak orang di Palestina kan. Ya, sampai rumahnya hancur segala macam kan. Ya, apa taatnya orang di Palestina, ya kan? Tapi selalu dia dibuat itu. Ya, mungkin Allah memberi surga dengan berbagai-bagai macam. Dengan bencana perang, dengan bencana banjir, ya kan, betul nggak? Ya. Oke, Pak Mul. Loncat lagi ya. Yes. Pak Mul sekarang berat berapa kilo, Pak Mul? Kita turun. Oh, udah turun? Turun. Masa? Ya. Turun apa? Turun? Dari turun anak tangga sampai turun berat badan. Tapi nyaman dengan kondisi badan kayak gini, Pak Mul? Sehat ya? Iya, saya kan kalau kondisi ini, kalau lebih kurus lagi, bukan kurus ya, perutnya lebih kecil lagi, bodinya lebih besar lagi, dipikir saya ini tentara, dipikir saya ini, halo aparat. Pak, enggak, halo Pak Jenderal, dibilang gitu. Wah, saya bukan jenderal, ya, tapi saya kan juragan jengkol. Apa tuh? Bukan jenderal, tapi juragan jengkol. Juragan jengkol. Dipikir orang kan, saya ini, halo Pak Jenderal, ya, tapi saya ini bukan Pak Jenderal, tapi juragan jengkol, gitu maksudnya. Juragan gigi. Bukan, jengkol aja lah. Jengkol aja. Ya. Nggak boleh itu giginya? Nggak boleh. Boleh. Ya. Oke, Pak Mul. Bahas apa lagi kira-kira? Apa aja? Udah. Ya, Cocok. terserah. Udah ya. Cocok. Yang tadi yang tentang percintaan gimana? Ya. Kalau kita bilang tentang percintaan, kalau menurut saya ya, saya lebih baik mencintai daripada dicintai. Betul nggak? Kok gitu? Karena kalau saya mencintai, saya bisa kontrol cinta saya. Kalau dicintai, saya nggak bisa kontrol. Tapi kan kebanyakan orang milih untuk dicintai, Pak Mul. Ya, itu nggak tahu Islam percintaan, nggak tahu masalah kemerdekaan dalam bercinta. Ya, kalau kita salah bercinta, kita nggak merdeka. Jadi kita jadi beban, cinta ini jadi beban. Ya, nggak happy, nggak fresh. Tapi kalau misalnya nih, saya ada satu orang, saya mencintai dia, saya bisa kontrol cinta saya ke dia. Wah, orang ini baik, saya kasih full cintanya, betul nggak? Terus habis itu ditinggal. Ini nggak baik, kita kasih setengah dulu nih. Gimana nih? Kayak kita naik layangan nih, kasih ya anginnya bagus nih, tarik habis semua. Tapi kalau dia cinta ke kita kan, susah kita kontrol karena apanya itu di dia. Oh iya, Kita betul nggak tahu Ya, berapa setuju dia ya. cinta sama kita, betul nggak? Iya sih, setuju. Setuju, betul. Boleh, itu tergantung orang menyikapinya segimana ya. Yes, Itu akan tercipta ketika orang itu merasakan hal tersebut. Yes. Ya. Oke, Pak Mul. Nanti kita ngobrol lagi ya di lain waktu ya di channel kedua. Kita udahi dulu, mungkin udah 30 menit ya. Oke, thank you very much. Oke, makasih banyak Pak Mul. Yuk, ya, sama-sama. sharing-sharingnya, sehat-sehat terus ya. Oke teman-teman, nah gitu aja lah ngacapruknya ya. Nanti kita episode yang lain kita ngobrol lagi. Makasih udah nonton sampai detik ini ya. Bye. Bye. Kalau oke, next. Kok nggak punten mati?